Saudara, Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi hari ini, edisi Kamis 11 Agustus 2022. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Saudara, puluhan masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, pagi tadi menggelar aksi demo di depan pabrik kelapa sawit PT Mulya Tani Jaya. Aksi demo yang dilakukan para ibu-ibu ini menuntut agar pihak pabrik kelapa sawit kembali memperkerjakan suami mereka yang merupakan kelompok unit kerja SPSI setempat. Buntut panjang dualisme kepengurusan KSPTI dan SPSI Kabupaten Langkat hingga kini masih terjadi. Kepengurusan lama KSPTI dan SPSI yang masih dipegang oleh mantan Bupati nonaktif terbit rencana perangin-angin masih dipekerjakan. Masing-masing perusahaan swasta di Kabupaten Langkat, sementara kepengurusan yang baru telah memiliki surat keputusan yang sah dari pimpinan KSPTI dan SPSI Pusat yakni Sejahtera Sembiring sebagai ketua. Tidak hanya itu, kepengurusan KSPTI dan SPSI yang baru sudah dilegalkan oleh pemerintah Kabupaten Langkat melalui Dinas Tenaga Kerja. Namun pihak perusahaan masih mempekerjakan KSPTI dan SPSI kepengurusan yang lama, bukan penduduk asli Dusun 1 Kelurahan Tanjung Selamat, melainkan warga Besilam Kabupaten Langkat. Permasalahan yang tidak kunjung selesai ini tentu saja membuat warga setempat marah, sehingga melakukan aksi demo di depan pintu masuk pabrik pengolahan kelapa sawit agar truk sawit tidak bisa keluar masuk. Dengan membawa spanduk dan membentang tenda di pintu masuk pabrik, puluhan kaum ibu ini meminta agar suami mereka dikerjakan kembali di pabrik karena memiliki surat keputusan yang sah dari pusat dan pemerintah Kabupaten Langkat. Salah seorang warga, Wani Soherni, mengatakan pemblokiran jalan masuk di pabrik kelapa sawit tidak akan dihentikan sebelum suami mereka dikerjakan kembali di pabrik PT Mulya Tani Jaya. Tuntutan kami ingin hak kami kembali karena pabrik ini berdiri di lingkungan satu kita sehingga suami kami tidak boleh bekerja. Mereka ilegal. Kami adalah yang sah di pabrik ini. Suratnya segala keputusan ada. Kembali di sini. Kembali di sini. Kan dipecat. Hak kami diambil. Siapa yang ngambil? Dengan kubu sebelah. Teluk Brohol, Arep, Besilam. Nggak ada hak di lingkungan satu Bukit Tua. Sementara itu, Ukban Sitorus, kuasa hukum KSPTI dan SPTI Ukban Sitorus mengatakan pihak pabrik telah mengangkangi keputusan pusat dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Langkat karena tidak mempekerjakan para buruh yang memiliki legalitas yang sah. Kami di sini bukan hanya sekedar SPSI, kami didukung oleh tokoh-tokoh agama, mama-mama, ada yang bersedia sampai membawa anaknya. Menjelaskan kepada kita semua bila penting ini menjadi masalah nasional. Mengapa kesewenang-wenangan perusahaan kepada kita sekarang ini sudah terlampau jauh, melampaui batas. Bahkan kami meminta kepada pemerintah negara Republik Indonesia ini, tolonglah agar keputusan yang dikeluarkan itu memang harus dilaksanakan semua perusahaan, khususnya di Kabupaten Langkat. Video seratusan remaja diduga anggota geng motor konvoi di Jalan Kota Binjai sambil membawa senjata tajam jenis klewang dan celurit viral di media sosial. Menanggapi video viral tersebut, aparat kepolisian Polres Binjai langsung bergerak cepat dan menangkap 2 orang pelaku geng motor. Inilah video seratusan anggota geng motor yang sempat viral di media sosial. Pada video tersebut terlihat seratusan remaja mengendarai sepeda motor tanpa plat, membawa berbagai senjata tajam, parang dan celurit melintasi jalan-jalan di Kota Binjai. Bahkan anggota geng motor ini juga menakuti pengguna jalan dengan mengacungkan senjata tajam ke arah pengendara lain. Kabak Operasional Polres Binjai, Kompol Agung Basuni mengatakan, menindaklanjuti aksi viral geng motor ini, Polres Binjai sudah melakukan sejumlah pencegahan dan penindakan secara kumulatif terhadap potensi yang mengarah terjadinya pembentukan asosiasi geng motor. Upaya tersebut diantaranya memberikan penyuluhan di sekolah dengan menjadi pembina upacara setiap Senin dengan materi kenakalan remaja, ketertiban berlalu lintas dan narkoba. Selain itu, Polres Binjai juga melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat melalui Babin Kamtibmas. Seluruh kegiatan dirangkum dalam program Polmas.
Selanjutnya, membentuk sistem kegiatan rutin kepolisian yang bersifat pelayanan masyarakat, membangun kring serse, patroli kepolisian yang ditingkatkan baik waktu dan lokasi prioritas sesuai dengan tingkat kerawanan. Kegiatan ini juga melibatkan instansi TNI serta pemerintah Kota Binjai. Terkait dengan 2 pelaku yang sudah diamankan, kebetulan yang menangani adalah di Polsek Binjai Utara. Ini terus kami tindak lanjuti dan penyidik terus melakukan penanganan secara optimal. Dan ini tentunya terus kita monitor untuk kita lakukan pencarian terkait dengan rekan-rekannya ataupun kelompoknya sampai dengan mungkin kita bisa tentukan nanti pelaku-pelaku yang melakukan tersebut dalam rangka untuk kita jerat sesuai dengan undang-undang yang berlaku berkaitan dengan tindak pidananya. Para pasien penderita kanker, terutama yang berasal dari luar kota Medan, saat ini boleh menginap dengan gratis di rumah singgah. Penginapan gratis ini disediakan oleh Yayasan Kanker Indonesia YKI Cabang Sumut yang berada di belakang RSUP Haji Adam Malik Medan. YKI Cabang Sumut dalam program kerjanya kian meningkatkan pelayanan terhadap pasien penderita kanker, khususnya berobat di RSUP Haji Adam Malik Medan dengan membuat rumah singgah. Sekretaris YKI Cabang Sumut Dr. Siti Zahra Nasution menyatakan rumah singgah ini terdiri atas 2 lantai, dilengkapi dengan berbagai fasilitas, diantaranya kamar tidur, ruang istirahat, tempat bermain anak dan dapur, serta kamar mandi yang representatif dan fasilitas lainnya. Kehadiran rumah singgah YKI Cabang Sumut ini diharapkan kian meringankan beban ekonomi pasien penderita kanker. Sebagian besar pasien selama ini harus kembali ke rumahnya di luar kota Medan setelah dikemoterapi. Padahal pengobatan kemoterapi interval waktunya sangat singkat untuk dilakukan kembali pengobatan yang sama, sehingga biaya transport untuk kembali berobat ke kota Medan menghabiskan biaya yang besar. Dengan hadirnya rumah singgah YKI Cabang Sumut ini, maka para pasien penderita kanker boleh menginap di tempat ini selama dilakukan pengobatan kemoterapi. Ketua YKI Cabang Sumatera Utara, Nyonya Nawal Edi Rahmayadi, di sela-sela peresmian rumah singgah YKI Cabang Sumut mengharapkan agar keberadaan rumah singgah YKI Cabang Sumut ini benar-benar dimanfaatkan dan dirawat dengan baik. Bagi para pasien penderita kanker yang telah menginap di rumah singgah ini, agar memberitahukan kepada pasien lainnya supaya mereka menginap di rumah singgah ini ketika berobat. Dipilihnya lokasi rumah singgah YKI Cabang Sumut ini berada di belakang RSUP Haji Adam Malik Medan karena tempatnya sangat dekat dengan rumah sakit. Rumah singgah YKI Cabang Sumatera Utara ini berada di kawasan UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, yaitu Jalan Petuna Raya, Namogaja, Kecamatan Medan Tuntungan. Dengan dekatnya rumah singgah ini sehingga pasien penderita kanker tidak mengeluarkan biaya transportasi dan penginapan. Cerita dari daerah-daerah kan untuk menjalani pengobatan kan tidak cukup 1 hari, mungkin ada beberapa 3 hari. Untuk itu mereka bisa menggunakan rumah singgah ini karena kan kita tahu bersama penginapan nanti harganya mahal lagi, bertambah lagi biaya untuk mengobatin anak-anak. Jadi pikiran orang tua tidak terpecah, mau nginap di mana, anak mau dibawa kemana. Jadi alhamdulillah dengan adanya rumah singgah ini untuk pasien dari luar kota bisa mempergunakan ini, bisa mempergunakan rumah singgah ini nantinya dengan orang tuanya. Dan alhamdulillah hari ini sudah difasilitasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, sehingga anak-anak yang dari luar kota sekali lagi bisa mempergunakan rumah singgah ini. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Dr. Gigi Ismail Lubis menyatakan keberadaan rumah singgah ini adalah berkat kolaborasi antara Dinas Kesehatan Sumut dengan YKI Cabang Sumatera Utara. Inisiasi ide dari Yayasan Kanker, kami menyahuti itu karena kita niat tulus untuk membantu penderita kanker di seluruh Sumatera Utara. Tidak, ini rumah singgah tadi ketika pelayanan itu ada di Adam Malik. Misalnya kalau yang dia tidak bisa dibedah itu perlu kemoterapi. Kemoterapi itu kan perlu inap, berulang. Maka perlu rumah singgah. Sehingga tadi ibu dan anak penderita kanker itu tidak lagi menyewa-nyewa hotel. Jadi disinilah bisa tinggal. Jadi ini atas nama Yayasan Kanker Indonesia, kehadiran pemerintah terhadap rakyatnya. Saya rasa itu kolaborasi antara YLKI dan Provinsi Sumatera Utara.
Pemirsa, Badan SAR Nasional tahun ini memfokuskan perhatian terhadap kekuatan alut yang mendukung kecepatan respon pencarian dan pertolongan atas suatu bencana. Sebanyak 74 unit kapal cepat saat ini sedang diadakan dan dibagi rata pada seluruh wilayah kantor SAR di Indonesia. Khusus pada kawasan barat Indonesia merupakan daerah rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Kemudian kondisi membahayakan manusia termasuk kapal tenggelam. Khusus kondisi membahayakan manusia dan kerusakan kapal dominan terjadi di wilayah kantor SAR Nias yang memiliki teritorial di 2 provinsi yakni Aceh dan Sumatera Utara dan 12 kabupaten kota. Hal tersebut karena faktor kondisi cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan badai di kawasan Samudra Hindia. Minimnya peralatan rescue SAR sering menjadi kendala dalam setiap operasinya. Melalui kunjungannya di Pulau Nias, Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Madya TNI Henry Aviandi mengatakan, selain peningkatan status pendirian unit pos SAR di beberapa daerah, tahun ini sebanyak 74 unit kapal berkekuatan cepat akan dibagikan pada kantor SAR dengan tingkat kerawanan bencana. Dari pengadaan itu, 2 unit diantaranya dialokasikan ke kantor SAR Nias. Fast boat yang berkemampuan sampai ombak tinggi 5 meter. Nah, ini menjadi tantangan. Kenapa kita pilih kapal yang kecil? Kecil-kecil tetapi kita bisa menembus samudera. Kenapa kita pilih itu? Karena apa? Kita tidak perlu lagi membutuhkan awak kapal khusus. Kalau kita buat kapal yang besar, itu kita harus mengadakan lagi ABK yang terlatih. Dan itu sangat sulit kita memenuhinya. Oleh karena itu keputusan kita nilai tepat memesan kapal yang mudah dioperasikan oleh siapapun, mampu menembus ombak lautan atau samudera dan berkemampuan seperti kapal besar. Kebakaran hutan lahan di perbukitan Danau Toba terjadi di Kabupaten Samosir. Petugas gabungan banyak didatangkan untuk memadamkan api. Akibat angin kencang dan letak hutan lahan perbukitan Danau Toba sangat terjal, para petugas kesulitan untuk memadamkan api. Kebakaran hutan di Samosir ini sudah berlangsung selama 2 pekan dan hingga kini masih terjadi di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Sitio-Tio, Sabulan, Pangururan Harian, dan Kecamatan Cianjur Mula-Mula. Kebakaran lahan perbukitan Danau Toba di Samosir masih terus terjadi. Petugas gabungan didatangkan untuk memadamkan api di perbukitan Danau Toba. Sebanyak 30 orang personil dari Manggala Agni, Sumatera Utara, 2 pematang siantar didatangkan ke Samosir. Sementara 69 orang personil dari Kop Sabara bersama 25 orang personil dari Satuan Brimob Kompi 2 Batalion B Pematang Siantar. Polda Sumatera Utara diterjunkan untuk membantu memadamkan api yang telah menghanguskan 600 hektar lebih hutan lahan di perbukitan Danau Toba di Samosir. 1 unit damkar milik Manggala Agni dan 4 unit damkar milik Kabupaten Samosir dikerahkan untuk memadamkan api. Sejak 2 pekan ini, api masih membakar hutan hingga menghanguskan 600 hektar lebih perbukitan Danau Toba di 4 kecamatan di Kabupaten Samosir. Angin kencang serta perbukitan yang terjal membuat petugas gabungan kesulitan memadamkan api. Kepala Daops Manggala Agni, Sumatera Utara 2 Pematang Siantar, Anggiat Sinaga mengatakan petugas cukup kesulitan untuk memadamkan api karena perbukitan yang terjal disertai angin kencang. Untuk mengantisipasi api semakin meluas, tim gabungan hingga kini masih berjaga-jaga di lokasi kebakaran hutan lahan perbukitan Danau Toba. Kita terkendala dengan kondisi topografi yang cukup berat, di mana lokasi tele ini topografinya curam. Saya perkirakan ini sekitar 45 derajat, sehingga resiko untuk pada saat pemadaman, apalagi kalau dengan kondisi angin kencang, sangat berisiko sekali, sehingga terkadang kita harus mengatur strategi yang baik dengan kerjasama dengan seluruh tim agar tidak terjadi korban. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
Saudara pimpinan PT Gadika Mandiri Islami melepas puluhan jemaah umroh perdana tahun 2022 menuju Tanah Suci. Sekitar 73 jemaah diberangkatkan langsung dari Bandara Kuala Namu menuju Tanah Suci siang tadi. Puluhan jemaah PT Gadika Mandiri Islami menjalani umroh perdana dengan memiliki iman yang luar biasa karena sabar menanti hingga 3 tahun dan dengan biaya perjalanan yang lebih mahal dari biasa karena niat yang kuat menunaikan ibadah umroh. Keberangkatan ibadah umroh kali ini menjadi syiar sekaligus memberikan motivasi bagi umat untuk tidak surut dalam melaksanakan ibadah umroh. Pada umroh perdana ini, kenikmatan bertambah luar biasa karena tidak hanya kemampuan fisik semata dan materi tersedia. Pihaknya terus mensyiarkan ibadah ini untuk memakmurkan tanah haram. Pihak PT Gadika Mandiri Islami merasa bersyukur atas kepercayaan jemaah dan umat muslim Sumatera Utara Aceh atas keberangkatan perdana ini. Pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan profesional bagi seluruh jemaah umroh. Dengan mengedepankan komitmen perjalanan mudah dan aman, PT Gadika Mandiri Islami mengajak seluruh masyarakat Sumut Aceh untuk berangkat umroh meski di tengah masa pandemi. Kedepannya pihaknya akan bekerja sama dengan Bank Syariah lewat fasilitas cicilan biaya umroh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Gadika Ekspresindo Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, Kota Subuh Salam, Aceh Selatan dan Aceh Singkil memberangkatkan pada hari ini perdana setelah selesai haji sejumlah 73 orang. Terdiri dari Provinsi Aceh 41 orang, dari Kota Subuh Salam dan sisanya dari Sumatera Utara. 12 hari, ada 2 hari sholat Jumat, sekali di Madinatul Munawwarah dan sekali nanti di Makkatul Mukarramah. Bimbingan kita, alhamdulillah kalau kita di Aceh, kebetulan kita pimpinan pondok pesantren. Kemudian kami ada manasik di pondok pesantren, ada sebanyak 2 kali. Baik itu teori dan prakteknya juga. Miniaturnya sudah memang kita lengkapkan di pesantren kita. Kesempatan pergi umroh ini bisa menjadi obat bagi calon jemaah haji tahun 1443 Hijriah yang kemarin sempat gagal berangkat sebab terbentur batasan usia. Meski demikian, pada pelaksanaan umroh ini, syarat-syarat kelengkapan dokumentasi vaksin dan hasil PCR tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh para calon jemaah. Bagi jemaah yang baru pertama kali mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah umroh, PT Gadika Mandiri Islami yang beralamat di Jalan Bajak 2, nomor 55E Simpang Marendal, selalu memperhatikan jemaah dalam memberikan fasilitas berupa informasi terkait persiapan keberangkatan hingga bimbingan umroh selama di Tanah Suci hingga kembali ke tanah air. Kami melepaskan duyufur rahman tamu-tamu Allah ke Tanah Suci dalam rangka yaitu sejumlah 73 orang. Karena harapan kami berangkat 73 orang dan kembali 73 orang. Harapan kami bahwasannya jamaah di sana dapat lancar dan dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah yang ada diprogramkan oleh PT Gadika. Gadika mempunyai program tahun depan Gadika akan melakukan bantuan pendanaan dari bank syariah yang ada di Indonesia, yaitu dengan cara mencicil ataupun dengan menabung. Mereka bisa melakukan pencicilan ataupun menabung lewat program dengan Bank Gadika dengan Bank Syariah Indonesia. Pemirsa, Universitas Negeri Medan menyelenggarakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2022-2023 yang diikuti seluruh mahasiswa baru secara daring. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pembekalan terkait bentuk dan pola perkuliahan di Unimed. Rektor Universitas Negeri Medan Dr. Syamsul Gultom mengatakan mahasiswa yang mengikuti PKKMB sebanyak 7.984 orang yang terdiri dari 3 jalur penerimaan, yakni senam PTN yang berjumlah 1.578 orang dan UTBK SBMPTN 3.916 orang, serta jalur mandiri 2.468 orang. Dikatakan peminat Unimed pada tahun 2022 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021, di mana pada tahun 2022 berjumlah 57.843 orang, sedangkan peminat Unimed tahun 2021 sebanyak 56.542 orang. Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom mengatakan, tujuan dari PKKMB adalah untuk memberikan pembekalan terkait dengan bentuk dan pola kampus di Universitas Negeri Medan.
Selain itu, melalui PKKMB akan diberikan pemahaman kepada mahasiswa baru tentang sistem pembelajaran dan informasi terkait dengan organ UNIMED, mulai dari rektor, senat, dan fakultas, serta UPT. Rektor menjelaskan selain pihak internal kampus, pihak eksternal yang dilibatkan dalam PKKMB ini adalah dari Badan Narkotika Nasional untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa baru tentang bahaya narkoba dan pemberantasan narkoba. Rektor UNIMED Syamsul Gultom menjelaskan usai PKKMB, sistem pembelajaran akan dilakukan secara blended yaitu daring dan luring. Hal ini mengingat aturan dari Kemendikbudristek. Tujuan daripada PKKMB ini tentunya adalah untuk memberikan pembekalan yang terkait dengan bentuk dan pola kampus di Universitas Negeri Medan. Tentu nanti melalui PKKMB ini akan diberikan pemahaman terkait dengan sistem pembelajaran di perguruan tinggi dan juga bagaimana sistem perkuliahan, sistem akademik, kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan lainnya. Yang kedua adalah saya juga berpesan agar meluruskan niat, punya komitmen untuk belajar lebih sungguh-sungguh, lebih giat, tentu meninggalkan seluruh kegiatan yang tidak mendukung perkuliahan. Selama kuliah di Universitas Negeri Medan agar berlomba-lomba untuk mengejar prestasi, baik itu di tingkat nasional, regional, dan tingkat internasional. Itu harapan kita. Ketua Senat UNIMED, Profesor Syawal Gultom, dalam orasi ilmiahnya menyampaikan menjadi mahasiswa di UNIMED akan mencetak generasi muda yang unggul dan memiliki daya saing. Profesor Syawal Gultom meminta kepada seluruh mahasiswa agar merubah cara berpikir tentang kreativitas, inovasi, mampu memecahkan masalah, dan dapat mengambil keputusan dengan cepat. Profesor Syawal Gultom berpesan, seluruh mahasiswa harus meningkatkan literasi teknologi, karena untuk dapat bersaing di era industri 4.0, setiap mahasiswa harus memiliki literasi digital. Seluruh mahasiswa baru UNIMED tahun akademik 2022-2023 mengikuti pengenalan kehidupan kampus dengan penuh antusias karena akan memperoleh berbagai informasi dari panitia. Untuk memberikan perlindungan kepada anak agar menjadi generasi penerus bangsa yang dapat memajukan negara Indonesia, dibutuhkan kualitas pendidikan yang baik. Oleh karena itu, anak-anak harus diberikan ruang untuk berkreasi dan belajar yang layak agar dapat menjadi generasi yang unggul. Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi ketika menghadiri acara peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022 di Pendopo Rumah Dinas Gubernur pagi tadi. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan kepada sejumlah orang tua dan guru yang hadir untuk dapat memberikan perhatian penuh dalam merawat serta mendidik anak, karena ke depan mereka merupakan generasi bangsa yang tergantung bagaimana kualitas didikan generasi saat ini. Selain kualitas pendidikan yang baik, anak-anak juga harus diberikan perhatian dan kasih sayang, serta diajarkan sopan santun yang maksimal agar dapat menjadi generasi yang unggul dan memiliki akhlak budi pekerti. Dengan mengangkat tema Anak Terlindungi Indonesia Maju, Sumut Bermartabat, diharapkan anak-anak Sumatera Utara dapat menjadi generasi unggul dan bermartabat di masa yang akan datang. Pada acara Hari Anak Nasional tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut mendapatkan penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) karena pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai memiliki komitmen yang baik dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Salah satu item dari Sumatera Utara bermartabat adalah menyayangi anak-anak. Anak-anak ini untuk apa disayangin adalah dalam pembinaan. Karena masa depan Sumatera Utara terletak di pundak-pundak mereka. Kalau mereka tidak kita sayangi, kita tidak bina, kita tidak memberikan edukasi, kita bisa bayangkan Sumatera Utara ke depan. Saya tak cerita Indonesia, tapi cerita Sumatera Utara dulu. Semoga dengan memberikan edukasi kepada para orang tua untuk menyayangi anak-anak kita ini, sehingga ke depan kader-kader kita akan tercipta di situ. Itu ada tingkatan, 3 tingkatan indikasi ya, indikatornya. Saya tak tahu, nanti tanyakan sama yang mengetenis. Yang jelasnya dia harus ada di dalam satu wilayah, itu harus ada ruang untuk anak-anak. Kenapa ruang anak-anak? Anak-anak inilah yang harus kita bina. Kan kita silih berganti dinasti, ganti dinasti.
Kalau tidak kita bina, ya kita akan menjadi kesulitan ke depan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga menekankan kepada sejumlah pejabat agar dapat memanfaatkan wewenangnya untuk memberikan tempat berkreasi dan mengeksplorasi terhadap anak-anak. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di perbukitan dan sekitar Danau Toba di Kabupaten Samosir telah mencapai 506 hektar. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan kebiasaan yang buruk. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di perbukitan dan sekitar Danau Toba di Kabupaten Samosir membuat Gubernur Sumut Edi Rahmayadi menyayangkan tindakan tersebut karena kawasan Danau Toba merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengatakan pihaknya sudah berulang kali mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas membuka lahan dengan cara membakar karena hal itu sangat membahayakan dengan kelestarian alam Danau Toba. Dikatakan Gubsu, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan buruk sejumlah masyarakat yang kerap melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengatakan saat ini Pemprov Sum melalui Dinas Kehutanan Sumut dan BPBD Sumut akan melakukan tindakan preventif terlebih dahulu dalam melakukan sosialisasi dan pencegahan karhutla kepada masyarakat. Kemarin saya setiap tahun di situ tuh terbakar, setiap tahun diingatkan. Ini saya baru kumpul kemarin saya rapat sama Kapolda untuk memberikan ketegasan karena di situ merupakan dikatakan bahwa kalau sudah mulai mendekati musim hujan dia harus dibakar. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk ini yang harus kita luruskan. Persoalannya di Sumatera Utara bukan persoalan terbakar, persoalannya adalah dibakar. Dengan alat peralatan seyogianya kita seperti di negara-negara luar, dia siap yang begitu canggih. Tetapi ini ya juga harus kita sikapi sama-sama. Jadi mau secanggih apapun ini, kalau manusianya tak canggih, ya tak terkejar juga alat-alat ini. Tapi yang pertama prioritas pengertian pada rakyat-rakyat kita, yang kedua infrastrukturnya kita siapkan. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Sumut terdapat 506 hektar hutan dan lahan terbakar tersebar di 15 lokasi Kabupaten Samosir. Konservasi sumber daya alam adalah melakukan penempatan pada setiap bidang lahan sesuai dengan kemampuannya untuk dapat menghasilkan produksi yang berkesinambungan. Selain itu, konservasi yang baik di mana pengelola lahan menggunakan lahan sesuai dengan fungsinya. Metode konservasi alam dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti konservasi teknik, yakni cara penanaman pohon di lubang besar atau penanaman pohon sesuai dengan struktur dan kondisi tanah. Profesor Abdul Rauf yang didampingi N. Akelaras selaku pemerhati lingkungan mengajak para penggiat lingkungan melakukan diskusi dan tukar pikiran dalam hal pengelolaan lahan yang baik di Jendela Bambu Lauser, Desa Telaga, Dusun Simelir, Kabupaten Langkat. Dikatakan konservasi juga harus jauh dari bentuk keserakahan sehingga hasil produksi yang berkesinambungan terus terjaga. Selain itu, dampak lingkungan juga menjadi perhatian serius karena sering sekali dampak dari pengelolaan sumber daya alam mengakibatkan pencemaran lingkungan sehingga menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Profesor Abdul Rauf mengajak seluruh penggiat lingkungan untuk selalu memberi edukasi kepada seluruh pengelola sumber daya alam sehingga menjadikan lahan tetap terjaga dan mensejahterakan pengelola serta masyarakat sekitar. Bagaimana kita memanajemen lahan, mengelola lahan, memanfaatkan lahan sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau lahan miring, gunakanlah lahan yang tanaman yang sesuai kemampuan tanaman itu. Yang kemudian termasuk ya lahan-lahan yang lain, pataran sungai dan seterusnya. Yang kemudian tidak juga meninggalkan persoalan produktivitas. Jadi pemanfaatan lahan sesuai dengan kemampuan untuk menghasilkan produksi yang bermanfaat, yang optimal. Tapi jangan lupa dikunci dengan secara berkelanjutan. Jadi berkelanjutan itu kan ada di dalamnya sekaligus 3 aspek gitu ya. Bermanfaat dari segi ekonomi, dari sisi lingkungan, dan dari sisi sosial kemasyarakatan. Jadi konservasi itu dimaknai
sebagai sebuah usaha untuk memanfaatkan lahan sesuai kemampuan untuk bisa menghasilkan manfaat bagi kehidupan, manfaat lingkungan, manfaat ekonomi, dan manfaat sosial. Salah seorang penggiat lingkungan, Purnama Ginting, mengaku saat ini mengelola sumber daya alam dengan sistem konservasi agar alam tetap terjaga, masyarakat ikut sejahtera. Meski memiliki tantangan dalam hal konservasi, namun diyakini akan menghasilkan dampak yang baik. Dasar kita sama seperti waktu kita membuka tempat-tempat wisata lain, tetap bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk menyelamatkan lingkungan. Itu dulu dasarnya. Jadi awalnya kami membuka atau berpikir untuk membuka lokasi ini atau yang kami sebut sekarang Jendela Bambu Loser ini karena kami melihat komunitas bambu di Desa Telaga ini sudah sangat jauh berkurang. Kenapa jauh berkurang? Karena harga jual bambu semakin hari semakin tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Malah sebagian masyarakat sudah menganggap bambu ini sebagai hama. Jadi kami berpikir bagaimana bambu ini selamat dan masyarakat bisa sejahtera. Ya, salah satu yang kami pikirkan adalah jadikan kebun bambu ini menjadi salah satu destinasi wisata. Sebagai wujud kecintaan para penggiat lingkungan dengan sumber daya alam, dilakukan penanaman pohon di kawasan Taman Nasional Gunung Lauser yang berbatasan dengan Tanah Karo. Hal ini dianggap penting untuk menjadikan lingkungan terjaga dan membuat sumber daya alam akan memberikan dampak positif. Pada kegiatan tersebut, mahasiswa dari berbagai universitas diajak untuk ikut memelihara ekosistem sumber daya alam. Menunaikan ibadah umroh adalah impian semua umat muslim di seluruh penjuru di dunia. Di tengah kondisi pandemi saat ini yang masih belum stabil, pelaksanaan umroh mulai dibuka kembali dan menjadi angin segar bagi jemaah untuk berziarah dan beribadah ke Tanah Suci. Selama 2 tahun lebih, seluruh umat muslim harus meredam keinginannya untuk menunaikan umroh. Mereka harus meredam rasa rindu untuk menginjakkan kakinya ke Tanah Suci. Kembali dibukanya akses umroh merupakan angin segar dan kesempatan awal bagi jemaah dan biro travel umroh yang bisnisnya sempat mandek pada awal tahun 2022. Indonesia telah memberangkatkan sejumlah jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji. Kesempatan pergi umroh ini menjadi obat luka bagi jemaah haji yang gagal berangkat karena keterbatasan usia. Pelaksanaan ibadah umroh merupakan biaya yang tidak sedikit. Tidak jarang seorang harus menabung demi tercapainya impian ke Tanah Suci. PT Gadika Mandiri Islami mengedepankan komitmen perjalanan mudah dan aman. PT Gadika Mandiri Islami di bawah pimpinan Ustadz Nasir Karim LC mengajak seluruh masyarakat Sumut Aceh untuk berangkat umroh meski di masa pandemi kedepannya pihaknya akan bekerja sama dengan Bank Syariah lewat fasilitas cicilan biaya umroh. Pihak PT Gadika Mandiri Islami terus memfasilitasi regulasi tentang penyelenggaraan umroh di masa pandemi, termasuk yang terkait integritas sistem dengan pemerintah Arab Saudi. Yang dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan jemaah. Proses verifikasi vaksin, tes kesehatan, screening kesehatan dilakukan dengan mudah, cepat, dan valid akurat bagi jemaah yang baru pertama kali mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah umroh. PT Gadika Mandiri Islami yang beralamat di Jalan Bajak 2 nomor 55E, Simpang Marindal selalu memperhatikan jemaah dalam memberikan fasilitas berupa informasi terkait persiapan keberangkatan hingga bimbingan umroh selama di Tanah Suci hingga kembali ke tanah air. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
Pemirsa, para atlet gulat Kecamatan Medan Denai sukses meraih juara umum cabang olahraga gulat pada gelaran Pekan Olahraga Kota Medan tahun 2022. Medan Denai menjadi juara umum setelah meraih 7 medali emas, 3 perak dan 2 perunggu. Di urutan kedua, Kecamatan Medan Amplas meraih 5 emas, 3 perak dan 3 perunggu. Sedangkan urutan ketiga ditempati Medan Kota dengan raihan 1 emas, 4 perak dan 6 perunggu. Pembina olahraga Kecamatan Medan Denai Muhammad Rizky mengatakan keberhasilan cabur gulat di Pekan Olahraga Kota Medan berkat kerjasama semua unsur yang peduli terhadap olahraga dan banyaknya atlet gulat berdomisili di Medan Denai. Pertama, selamat dulu. Selamat untuk Medan Denai atas prestasi ini. Ini akan kita tetap dorong, kita pertahankan. Juara tetap di semua cabur kalau bisa, termasuk gulat ini. Sekali lagi selamat kepada semua pengurus KONI, Ketua KONI Kecamatan Pak Widodo dan jajaran. Selamat atas perjuangan kerja keras kita bersama. Mari kita junjung sportivitas sehingga Medan Denai tetap juara umum untuk Porkot yang tahun 2022 ini. Ketua Umum KONI Medan, Edi Sibarani, di sela acara pertandingan mengatakan pelaksanaan Porkot cabur gulat setiap tahunnya dikemas dengan baik dengan adanya atlet baru disertai kemampuannya cukup merata. Jika mendapat pembinaan secara terus-menerus selama 2 tahun, maka akan lahir atlet yang dapat bersaing di PON 2024 mendatang. Ketua Umum Persatuan Gulat Kota Medan, Mangasi Sibangunsong, mengatakan bahwa atlet Porkot akan dipersiapkan untuk ke Jurda karena mereka harus bisa meraih kembali posisi juara di event lainnya. Kendala yang dihadapi para pelajar dan mahasiswa saat menekuni cabur gulat karena sulit mendapatkan izin dari sekolah. Jumlahnya 73 orang. 73. Mempertandingkan berapa nomor cabang? 14 nomor. Dari berapa kecamatan? 8 kecamatan. 8 kecamatan. Juara umum dong? Juara umum Medan Denai. Target abang ke depan terhadap anak-anak gulat ini kira-kira apa saja? Kita tetap mengusahakan yang terbaik. Karena gulat ini memang kendala kita selama ini hanya izin kerja, izin kuliah, izin sekolah, sehingga kita nggak bisa full untuk melakukan pembinaan secara kontinu. Kecamatan Medan Tembung keluar sebagai juara umum cabang olahraga anggar pada ajang Pekan Olahraga Kota Medan tahun 2022. Juara kedua ditempati Kecamatan Medan Amplas dan Medan Denai berada di urutan ketiga. Kontingen Kecamatan Medan Tembung menjadi juara umum dengan raihan 2 medali emas dan 1 perunggu. Medan Amplas juara kedua meraih 1 medali emas, sementara Medan Denai menempati urutan ketiga dengan raihan 1 medali emas. Pekan Olahraga Kita Medan, cabang olahraga anggar diikuti 50 atlet mempertandingkan nomor degen dan floret putra-putri baik perorangan maupun beregu. Ketua Umum KONI Medan Edi Hasibarani seusai menyaksikan pertandingan berharap agar para atlet anggar Kota Medan dapat bersaing pada PON mendatang dengan meraih hasil maksimal. Diharapkan berlatih dengan serius karena PON mendatang Sumatera Utara menjadi tuan rumah bersama Provinsi Aceh. Sementara untuk cabang olahraga catur, pecatur putra Erwin Syah dari Medan Denai dan Delima Pardede dari Kecamatan Medan Tuntungan keluar sebagai juara pertama. Setelah masing-masing mengumpulkan 7 poin dari 7 babak pertandingan. Sekretaris Umum KONI Kota Medan, Suryadi, mengatakan sebagai cabang olahraga permainan, pecatur Kota Medan pernah mengukir prestasi baik di pentas nasional. Namun beberapa tahun terakhir ini, prestasi cabur catur tidak menggembirakan terutama di arena PON Papua 2021 lalu. Ya, ikan merupakan sumber protein dan bergizi baik bagi manusia dan jumlah konsumsi terhadapnya sering dikaitkan dengan kualitas pangan masyarakat. Kualitas pangan baik masyarakat harus dapat mengkonsumsi daging dan ikan yang cukup seperti ikan air tawar. Wilayah Kabupaten Toba merupakan kawasan Danau Toba dan memiliki lahan pertanian yang begitu luas. Karenanya ikan air tawar lebih sering dijumpai di masyarakat Toba seperti jenis ikan mas, mujahir, dan lele yang dapat ditemukan di kolam-kolam masyarakat. Hal inilah yang mendasari usaha Mengampu Tambunan dalam membibitkan jenis ikan air tawar seperti ikan mas, nila, dan lele yang dimanfaatkan untuk konsumsi dan sebagian dijual kepada masyarakat Kabupaten Toba. Mengampu juga menepis
tanggapan sebagian warga bahwa budidaya pembibitan jenis ikan air tawar tidak dapat lagi dilakukan di Kabupaten Toba. Mengampu dalam menjalani usahanya mementingkan kedua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas yang diupayakan untuk mencukupi kebutuhan pasar dengan menerapkan metode terbaik dalam pembibitan ikan. Selain usaha untuk mencukupi jumlah permintaan bibit ikan, Mengampu juga mengembangkan kualitas bibitnya dengan memperhatikan sifat indukan. Bibit ikan kita ini asli kita bibit sendiri. Ya, kita yang bikin bibit sendiri ini. Nggak pernah kita beli dari orang lain. Malah kita yang jual bibit-bibitnya kepada apa? Dibudidayakan sendiri, Pak ya? Dibudidayakan sendiri. Ya, sekaligus kalau ada yang beli bibitnya yang 10 ekor sekilo baru kita jual. Kita pertama sekali dulu kita bikin dulu khusus induk. Induk yang paling bagus itu adalah satu, ya kira-kira 9 sampai 10 ons 1 kilo. Ya nggak boleh lebih. Ya kalau yang paling yang paling bagus gitu. Tapi nggak boleh kurang dari 9 ke bawah. Pada intinya, kualitas adalah cara paling ampuh dalam segala aspek operasional. Jika kualitas produk diperhatikan, maka akan berpengaruh pada aspek lainnya seperti perhatian pakan, kualitas air, penyakit ikan, dan akan berpengaruh juga terhadap produktivitas ikan. Cara untuk menilai suatu kondisi adalah berdasarkan kualitas dan kuantitas. Kondisi pertanian termasuk perikanan serta peternakan dan usaha yang bergerak di bidang budidaya pertanian lebih mementingkan kuantitas kemudian kualitas. Kondisi ini dapat diasumsikan bahwa ketersediaan pangan masih belum mencukupi secara keseluruhan di masyarakat. Cibata, tapi itu pun untuk stok kita tidak tahu untuk saat ini, gitu Pak. Tapi masih ada lah yang memproduksi, cuman banyak menurun. Kalau untuk kebutuhan Toba tidak cukup karena mereka membenih dan sedikitlah mungkin yang bisa datang untuk membeli ke sana, dan untuk mereka juga untuk budidaya sendiri di KJA. Kalau untuk upaya penanggulangannya dulu 3 tahun yang lalu kita coba pernah ngasih induk ikan karena mungkin pengaruh juga kan induk ikan unggul gitu, karena kalau ikan-ikan itu aja yang dikawinkan hasilnya mungkin tidak bagus gitu. Suku Batak merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki banyak warisan budaya. Di mana suku Batak terkenal menjunjung tinggi adat istiadat seperti suku Batak Toba yang menganut aliran agama kepercayaan Parmalim. Beginilah upacara ritual Sipah Halima di Huta Tinggi, Kecamatan Lagoboti, Kabupaten Toba. Agama Parmalim adalah agama pertama kalinya di Tanah Batak, di mana agama Parmalim masih melakukan upacara Sipah Halima. Sipah Halima ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh suku Batak yang memiliki kepercayaan Malim sebagai ungkapan syukur kepada Sang Pencipta atas nikmat yang sudah didapatkan dalam setahun. Warga kepercayaan Parmalim merayakan upacara Sipah Halima di Huta Tinggi, Kecamatan Lagoboti, Kabupaten Toba. Parmalim merupakan aliran kepercayaan asli suku Batak Toba. Upacara Sipah Halima dalam kalender budaya Batak berarti pada bulan kelima. Kegiatannya dari budaya tari hingga simbol puji syukur dengan mengarak kerbau. Pada saat pelaksanaan, warga juga memanjatkan doa kepada leluhur untuk mengucap puji syukur kepada Sang Pencipta atau Opung Mula Jadi Nabolon atas hasil bumi yang diperoleh selama setahun. Setiap keluarga juga membawa persembahan dalam upacara ritual ini, di mana ritual ini digelar selama 3 hari. Upacara Sipah Halima ini dimaknai upacara sakral dengan penuh kebersamaan. Dalam ritual Sipah Halima, masyarakat Parmalim menggelandang seekor kerbau ke tengah-tengah altar sebagai kurban persembahan, di mana kerbau tersebut dinamai Horbo Sitiko Tanduk Siopat Pisoran. Kegiatan ritual ini diikuti orang tua, anak-anak dan remaja. Ritual ini diiringi musik ogung, sabangunan, dan umat Parmalim manortor atau menari sahadotan. Persembahan berupa seperti ayam, kambing yang sudah dimasak, dan jeruk purut di dalam sawah yang sebelumnya sudah didoakan di dalam balai parsakitan atau rumah ibadah. Para umat Parmalim mengenakan pakaian berbeda-beda untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan harus mengenakan kebaya,
Ulos, laki-laki memakai kain putih yang diikat di atas kepala serupa dengan sorban atau tali-tali dalam bahasa Batak. Bagi yang sudah menikah, ulos dan sarung. Salah seorang humas agama Parmalim, Boyke Sitorus mengatakan, saat ini seluruh umat yang menghadiri ritual ini diwajibkan tidak boleh memakai alas kaki di sekitar komplek peribadatan karena tempat peribadatan itu sakral dan kudus. Nah, ini kegiatan ini adalah hari ini kami dari umat Parmalim Tinggi Lagu Putih yang namanya melakukan ritual yang namanya Sipahalima. Sipahalima dalam artian yang umum adalah persembahan akbar atau ucapan syukur kepada Tuhan Debata Mulajari Nabulun atas berkat yang sudah kita terima sepanjang tahun. Dalam upacara Sipahalima ini dihadiri ribuan umat Parmalim di seluruh Indonesia. Ritual ini dilakukan selama 3 hari. Hari pertama, Parsahadatan. Hari kedua, Pameleon Bolon. Hari ketiga namanya Panation. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Bistorus. Dan saya Ginda Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan Anda pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.